Bayangkan saat kamu traveling di cuaca yang sangat panas, tubuh kita banyak kehilangan cairan. Lewat keringat, haus yang meningkat, dan buang air kecil yang sangat jarang. Bukan kebetulan, ginjal sebagai organ utama sistem ekskresi bekerja keras menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, mari kita bahas mekanismenya dari organ, jaringan, seluler, molekuler, hingga dampak klinis bila diadaptasi ini gagal. Ginjal hanya menyaring 180% plasma darah setiap harinya, dan dari jumlah ini hanya 99% diserap kembali dan hanya 1-2 liter diubah menjadi urin. Ketika tubuh dehidrasi, volume darah pun ikut menurun, dan juga pastinya perfusi pada ginjal pun ikut menurun. Dan kemudian tubuh mengaktifkan renin, angiotensin, aldosteron system atau disingkat dengan RAAS. Glomerular akan menghasilkan renin, yang dimana akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Lalu angiotensin converting engine atau ACE itu akan mengubahnya menjadi angiotensin kedua. Nah, angiotensin kedua inilah yang dimana akan menyebabkan vasokonstriksi dan merangsang pelepasan aldosteron dari korteks adrenal. Nah, aldosteron inilah yang akan menyebabkan peningkatan natrium di tubulus distal dan menyebabkan air pun ikut terserap kembali. Di tingkat jaringan, adaptasi berlangsung di dalam nefron. Unit fungsional ginjal. Nah, yang pertama yaitu glomerulus. Glomerulus bertindak sebagai saringan halus memisahkan plasma dari sel darah merah dan protein besar. Proses ini menghasilkan filtrasi yang awal yang kemudian diproses lebih lanjut, yaitu dilanjut ke tubulus proksimal. Nah, selanjutnya lanjut di tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal akan menyerap kembali sekitar 65% air, natrium, glukosa, dan bikarbonat, sehingga tubuh tidak kehilangan terlalu banyak cairan sejak awal. Nah, selanjutnya yaitu di loop of Henle, yaitu adalah mesin konsentrasi, yaitu di descending loop permeable terhadap air. Sementara ascending loop memompa ion natrium, kalium, dan klorida keluar. Mekanisme ini membentuk gradien osmotik di medula, kunci untuk mengentalkan urin. Nah, selanjutnya yaitu di tubulus distal dan ductus collecticus, yaitu menjadi titik kendali hormon. Saat dehidrasi, permeabilitas meningkat terhadap air, sehingga hampir semua cairan ditarik kembali ke darah, dan hasilnya urin yang keluar adalah jumlah yang sedikit tapi sangat pekat. Dengan demikian, nefron bertindak sebagai jalur yang berlapis, yang cerdas, dan memutuskan cairan mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipertahankan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, di tingkat molekuler, antidiuretik hormon atau ADH itu bekerja melalui dua mekanisme penting. Nah, ADH itu sendiri itu dihasilkan oleh hipotalamus yang ada di otak, kemudian akan disimpan dan diteruskan di hipofisis posterior. Pertama, di ginjal, ADH menempel pada sel utama di tubulus distal akhir dan ductus collecticus, mengaktifkan adenine cyclase, meningkatkan CAMP, dan mengaktifkan protein kinase A. PKA memfosforisasi vesikel berisi aquaporin 2 yang kemudian berpindah ke membran apikal. Kanal aquaporin itu akan terbuka, yang nantinya air akan masuk mengikuti gradien fosfat. Kemudian urin yang dihasilkan menjadi kedua, di pembuluh darah, ADH atau antidiuretik hormon itu akan mengikat reseptor yang namanya P1, mengaktifkan protein GI dan fosforitase C. Ini menghasilkan IP3 dan DAG yang meningkatkan kalsium intraseluler dan mengaktifkan protein kinase C. Akhirnya, otot polos itu akan berkontraksi, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah pun naik. Dua mekanisme ini sangat sinergis. Ginjal mengolah air, sementara pembuluh darah menjaga perfusi jaringan dengan meningkatkan tekanan darah. Namun, mekanisme adaptasi ini ada batasnya. Bila dehidrasi tetap berlanjut, perfusi ginjal menurun sangat tajam, memicu acute kidney injury atau AKI tipe prerenal. Artinya, dehidrasi berat bisa berujung gagal ginjal akut. Tandanya, produksi urin semakin menurun, kreatinin meningkat, dan elektrolit terganggu. Selain itu, dehidrasi kronis juga berbahaya. Sebuah studi di Scientific Report 2025 menyebut elevated serum osmolarity is associated with activation of antidiuretic hormone and RAAS.
leading to tubular injury and glomerular hyperfiltration, which may accelerate CKD progression. Dengan kata lain, dehidrasi berulang tidak hanya memicu AKI, tapi juga mempercepat perjalanan penyakit ginjal yang kronis. Kesimpulannya, ginjal mempunyai cara yang sangat banyak untuk mengatasi cara dehidrasi, yaitu RAS di tingkat organ, nefron di tingkat jaringan, serta ADH di tingkat molekuler yang mengatur reabsorpsi dan fase kontraksi. Namun, semua mekanisme ini terbatas. Jika cairan di tubuh kita tidak tercukupi, hasilnya bisa gagal atau ginjal akut, bahkan mempercepat kerusakan ginjal kronis. Jadi, jangan lupa saat kita berpergian, jangan lupa berbanyak minum air putih ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga cairan di tubuh kita.